المنبر ونخص خصوصا إلى الإمام أبي بكر الشاتري وأصولهما وفروعهم بأن الله يتغشاهم بالرحمة ويسكنهم الجنة ويدعو علينا وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهم وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. الحمد لله الموفق للعلا حمدا يوافي بره المتكاملا، ثم الصلاة على الرسول المصطفى والآل مع صحب وتباع ولا، تقوى الإله مدار كل سعادة واتباع أهوى رأس شر حبائلا، رأس شر حبائلا. Alhamdulillahi. Sini beliau memulai dengan alhamdulillah sebagaimana kebiasaan para musannif, min adatil musannifin wal muallifin. Kalau beliau itu sudah menyebutkan basmalah, ada yang langsung memulai tanpa hamdalah. Tapi saat sudah menyebutkan basmalah, ada yang menambah hamdalah, ditambah hamdalahnya. Di sini amalan birriwayataini, ya, amalan birriwayataini, mengamalkan dua riwayat. Itu yang pertama. Kenapa? Karena riwayatnya datang. Yang pertama riwayat basmalah, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, atau bil basmalati fahuwa abtar, atau fahuwa aqqa, atau fahuwa ajzam. Maknanya adalah ada perkara penting, kemudian perkara penting itu tidak dimulai dengan basmalah, maka fahuwa ajzam, quti'at barakatuhu, enggak ada barokahnya, terputus barokahnya. Tapi fi riwayatil ukhra, di riwayat yang lain dijelaskan kullu amrin dzibalin la yubda'u bil hamdalati. Nah, ini bil hamdalah. Itu. Teruskan fahuwa abtar. Ya. Di sini berarti beliau amalan birriwayata ini. Itu yang pertama, mengamalkan dua riwayat hadis. Yang kedua, iktidaan bil kitabi. Iktidaan bil Qur'anil Karim. Ngikut Al-Quran. Iktida itu ikut sunnahnya Al-Quran, caranya Al-Quran. Apa? Ya, Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dimulai dengan surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang, ma makna alhamdu? Apa maknanya hamdun itu? Alhamdu adalah as-sana'u lughatan. As-sana'u alal jamilil ikhtiyari. As-sana'u alal jamilil ikhtiyari. Dah, itu secara bahasa. Ya, secara bahasa.
Jadi memuji terhadap sesuatu itu keindahan yang dimaksudkan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita nikmat, maka al-jamil ikhtiyari ada yang memaknakan dalam ta'rif istilahinya nanti kepada asana imbaun, ada yang kemudian secara istilah apa? Secara istilah adalah al-imba, mengabarkan. Seperti itu ya. Mengabarkan. Tentang apa? Mengabarkan tentang sama tadi, ala fi'lil mun'im, terhadap pekerjaan atau pemberian dari orang yang memberikan nikmat. Sama juga ikhtiyari juga. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya asyukru lughatan itu alhamdu istilahan, ya. Syukur secara bahasa itu adalah alhamdu lughatan, alhamdu istilahan, yaitu tahmid secara istilah. Itu. Jadi memuji zat yang maha memberi nikmat. Baik. Kemudian alhamdulillahi, lamnya lil istihqaq, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya? Apa bedanya madhun sama hamdun? Kalau hamdun itu berarti kamu memuji Allah Subhanahu wa taala tidak bimujarradil qaul, tapi bil fi'li, tidak bimujarradil lisan, tapi dengan kelakuan, tingkah laku. Itu alhamdulillahirabbil alamin, berarti tidak hanya dengan lisan. Tapi kalau madhun berarti dengan lisan. Kalau as-sana bil lisan itu namanya madahah. Kalau as-sana bisa bil lisan, bisa bil fi'li, bisa bil qalbi. Itu adalah hamidah, yahmadu. Madahtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam berarti dengan qaul. Lillahi, lil istihqaq lamnya berarti mustahiqun lillahi subhanahu wa ta'ala. Berhak Allah itu mendapatkan apa? Ya, pujian. Kemudian apa maknanya Allah Subhanahu wa taala? Ulama masyhurnya mengatakan Allah itu apa? Ismun lidzatil aliyati. Nama untuk zat yang maha tinggi. Ismun lidzatil aliyati. Itu. Dan tidak boleh makhluk menggunakan nama Allah, enggak boleh. Enggak boleh. Itu enggak boleh. Enggak boleh ada makhluk dipanggil umpamanya Abdullah, panggilannya Allah. Itu enggak boleh. Kamu jangan ngawur kamu. Jangan sembrono kalian. Namanya siapa? Abdullah, panggilannya Allah. Enggak boleh. Haram. Kemudian al-muwaffiqi lil ula. Al-muwaffiq yang memberi taufik. Ya, mu'tid taufiq, memberi taufik. Apa maknanya taufik itu? Taufik itu adalah khalqul qudrati at-ta'ati. Khalqu qudrati at-ta'ati. Jadi Allah menciptakan kemampuan, potensi untuk taat. Itu namanya taufik. Ya, atau khalqu qudratil iman. Untuk potensi keimanan. Apa lawannya? Lawannya taufik itu khadzlan. Al-khadzlan. Apa khadzlan itu? Khalqu qudratil maksiyati. Jadi Allah menciptakan
kemampuan untuk bermaksiat. Jadi di sini kita bisa simpulkan, mau maksiat, mau keimanan, mau taat, mau kafir, semuanya itu ciptaan Allah. Ingat-ingat. Bahasa lainnya nanti ada yang mengatakan asyaqawah was-sa'adah. As-sa'adah apa? Ya sama dengan taufik. Asyaqawah sama dengan apa? Al-khazlan atau al-idlal. Jadi kalau Allah menyesatkan kalian, naudzubillah min dzalik, menyesatkan kita, itu namanya khalqu qudrah al-maksiyah atau khalqu qudratil kufri. Maka di sini al-muwaffiq. Hanya al-muwaffiq. Lil ula. Ula adalah ar-rif'ah. Itu. Jadi semoga Allah memberikan kita taufik lirrif'ah. Apa maksudnya lirrif'ah? Liktisabi asbabir rif'ati. Itu ya. Untuk mencari sebab-sebab agar kita menjadi orang yang mulia. Ya, maknanya lil ula adalah liktisabi asbabir rif'ah. Ya, apa sebab-sebab untuk kita menjadi orang mulia? Ya taat, ya enggak? Taat. Ma'al mahabbatit tamah. Tidak hanya taat saja. Itu, tidak hanya taat saja. Tapi juga dengan kesempurnaan cinta. Supaya kita melaksanakan kegiatan itu. Maksudnya ibadah, hal-hal yang terkait dengan perintah Allah sama larangan-larangannya, itu melaksanakannya dengan sidqil hub, gitu, wa quwwatil i'tiqad, gitu ya. Dengan ya kalian tahu sendirilah apa maknanya. Supaya tidak terpaksa. Kemudian alhamdulillahil muwaffiqi lil ula birrif'ati ay liktisabi, untuk mencari, mendapatkan sebab-sebab untuk mulia, qatta'ah, seperti itu. Hamdan itu masdar daripada hamidayah madu. Hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Yuwafi birrahul mutakamila, jumlah ini jadi sifat terhadap hamdun. Ya. Berarti kalau di sini masdar, berarti maf'ul mutlak berarti bayan linau'i amil, ya. Kalian sudah tahu kan? Bayanun linau'il amil. Pujian seperti apa? Kira-kira gitu. Pujian seperti apa? Pujian yang yuwafi secara nyata, yuwafi itu yujazi, yang bisa memenuhi atau yang bisa membalas. Birrahul mutakamila, kebaikan-kebaikan Allah yang maha sempurna. Kebaikan-kebaikan atau birrahu bimakna al-ihsan al-kamil. Kebaikan-kebaikan atau an-ni'mah al-kamilah, nikmat yang sempurna. Pertanyaannya, kamu bisa enggak membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala? Itu kan enggak bisa. Tapi secara zahir maknanya seperti itu. Sehingga maknanya hamdan ini harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kalian yang memuji. Biarlah Allah sendiri yang memuji dirinya. Kenapa? Karena kita tidak mampu memuji terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Siapa yang mampu untuk memuji nikmat Allah? Ya Allah sendiri. Kan gitu. Itu kira-kira. Sehingga makna yuwafi menjadi yafi. Ya. Di mana pujian ini mencukupi birrahu al-kamil, terhadap kebaikan Allah yang sempurna. Kalau yuwafi berarti pujian kalian, kalau yafi berarti pujiannya Allah. Ya. Kemudian setelah itu tsumma sholatu ala rasulil mustafa wal ali ma'a sahbin
wa tubba'in. Tubba'in jamak daripada tabi'in. Ya. Jamak daripada tabi'. Kemudian sholawat. Apa sholawat itu? Makna sholawat lughatan ad-du'a. Maknanya doa. Kalau diidhafahkan kepada Allah, sholatullahi wa salamuhu, gitu kan biasanya. Maknanya adalah al-ihsan. Itu. Wal in'am. Apa? Allah memberikan nikmat dan memberikan ihsan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Allah memberikan nikmat makrunah bit ta'zim wat tabjil. Jadi Allah tidak hanya cuma-cuma memberikan nikmat itu, tetapi sekaligus memberi nikmat kepada Rasulullah, sekaligus mengagungkan Rasulullah dengan nikmat yang Allah berikan. Ya. Itu apa? Itu adalah salatullah. Salatun udifat ilallah. Kalau dimudhafkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah. In udifat ilal malaikah, maknanya istighfar. Maknanya istighfar. Duh, kok malaikat sampai istighfar? Ya, mengistighfari kalian. Yo, kan enak kita itu. Makanya kalian banyak-banyak sholawat. Kalian nggak perlu khawatir dosa kalian tidak diampuni. Tapi jangan kemudian karena dosa kalian, nggak perlu khawatir dong, terus berbuat dosa. Kurang ajar sekali berarti kan. Itu. Ya, itu kal in udifat ilal bashar. Itu maknanya hakikatud doa. Jadi kalau kamu sholawat sama Rasulullah tidak hanya berfungsi memuji, tapi juga berdoa. Makanya itu. Kalian mau minta apa saja disolawatin, karena sholawat itu berfungsi doa. Itu. Sholati wa salami ala Rasulillah. Tidak hanya fungsi pujian. Ya, tidak hanya pujian, tapi idza udifat ilal bashar famaknahu haqiqatud du'a. Idza udifat ilal malaikah famaknahu istighfar. Idza udifat ilallah famaknahu ihsan makrunun bit tabjil wat ta'zim. Ya. Yang bersanding dengan mengagungkan. Tsumma sholatu. Karena di sini tidak assalamu, enggak apa-apa. Maknanya assalam adalah tahiyah. Tahiyah penghormatan. Alar rasulil mustafa. Ar-rasul maknanya adalah rajulun, zakarun, hurrun. Ya kalau rajul sudah zakar berarti. Ya. Ya enggak, khawatir ada yang khunsa nanti. Jadi rajulun hurrun, seorang laki-laki, atau insanun zakarun hurrun. Bukan budak, manusia, laki-laki. Kemudian bukan budak. Berarti malaikat bukan rasul, jin tidak ada yang rasul, malaikat tidak ada yang rasul. Perempuan tidak ada yang rasul. Apa? Insanun mengeluarkan yang bukan insan. Zakarun mengeluarkan yang muannas. Hurrun mengeluarkan abdun. Mengeluarkan budak. Kemudian, berarti kita semua ini masih berpotensi. Nah, ini kemudian auha ilaihi bisyar'i. Ya. Kemudian atau auha ilaihi syar'u. Syar'u di sini Allah Subhanahu wa taala. Ya, syar'u masdar, tapi yang diinginkan adalah syari'u. Masdar wal muradu bihil fa'il, ya, gitu. Maknanya apa? Berarti insanun zakarun hurrun auha ilaihi, mewahyukan kepada insan tadi adalah asy-syar'u atau asy-syari'u, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kita sudah tidak punya potensi untuk jadi rasul. Maka yang mengaku rasul itu berarti ta'rifnya tidak mani.
Takrifnya tidak mani. Berarti cuman sampai insanun zakarun hurrun. Wis. Kemudian setelah itu berarti nabi juga rasul dong. Nah, masih ada terusannya. Wa umira bitablighihi, dan diminta untuk menyampaikan syariat tersebut. Itu. Untuk menyampaikan syariat. Maka kalau kamu mengatakan tadi auha ilaihi syar'u, berarti wa umirah wa amarallahu subhanahu wa ta'ala bitablighi syariah. Jadi seperti itu. Tapi kalau kamu menjadikan auha itu naibul fa'il, mabni lil maf'ul atau mabni majhul, bahasa kalian mabni majhul. Bahasanya Ibnu Aqil mabni majhul. Tapi bahasa ulama-ulama nahwu mutaqaddimin itu pakai mabni lil maf'ul atau bunya lil maf'ul, mabni majhul itu ya. Apa? Uhiya ilaihi, diwahyukan kepadanya. Apa itu? Asyar'u. Apa maknanya asyar'u di sini? Bukan syari', tapi al-ahkam asyar'iyah. Hukum-hukum syariat. Wa umira bitablighiha. Kemudian diminta untuk menyampaikannya. Nah. Itu adalah rasul. Al-Mustafa. Al-Mustafa itu yang terpilih. Mustafa. Bukan yang memilih. Karena sigat antara isim fa'il dan isim maf'ulnya sama. Istafa, yastafi, istifaan, wa mustafan, fa huwa mustafin gitu. Tapi nanti itu menggunakannya sama, bisa digunakan untuk isim fa'il dan isim. Seperti mukhtar, enggak ada mukhtir. Al-Mukhtar. Apa bedanya Al-Mukhtar sama Al-Mustafa? Kan ya, sama. Al-Mukhtar sama Al-Mustafa sama. Apa bedanya dengan Al-Mukhlas? Ya, kan terpilih juga. Beda. Kalau Al-Mukhlas itu ma yatakhallas minal kadarati, minas sayyiat, sesuatu yang dipilih dari yang jelek-jelek kemudian yang pilih yang bagus. Tapi kalau Al-Mustafa itu ma yatakhallas minal khairat, sesuatu yang dipilih dari yang baik-baik, dipilih yang terbaik. Itu Al-Mustafa. Makanya Rasulullah itu Al-Mustafa, bukan Al-Mukhlas. Karena dipilih dari yang baik-baik, yang terbaik ya Rasulullah. Makanya menggunakan lafaz Al-Mustafa. Karena Al-Mustafa itu ma yatakhallas atau ma yukhtaru, sesuatu yang dipilih dari yang baik-baik itu, minal khairat, semuanya nanti dipilih. Tapi kalau yang al-mukhlas dari yang al-kadarat atau dari yang as-sayyiat, al-qabihat dipilih. Itu al-mukhlas. Kemudian wal ali dan keluarganya. Fi maqamid du'a, kalau al-ali fi maqamid du'a itu berarti semua umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ummatun ijabah. Karena umatnya Rasulullah itu ada yang umat dakwah, ada umat ijabah. Yang masuk Islam ijabah. Ya. Kenapa kok ijabah? Karena memenuhi panggilan atau memenuhi dakwahnya Rasulullah, memenuhi dakwahnya Rasulullah. Baik. Tapi fi maqamiz zakah, kalau zakat gimana kalau zakat? Imam Malik Banu Hashim berarti al-al keluarganya Rasulullah itu adalah Banu Hashim faqat. Imam Malik fi maqamiz zakah. Berarti tidak masuk Banu Abdil Muttalib. Tapi Imam Syafi'i Banu Hashim wa Banu Abdil Muttalib. Bani Hashim keturunannya Hashim. Itu. Loh, kan kalian kan sudah pernah ngatamkan fusul. Mesti kalian tahu yang mana Banu Hashim, yang mana Banu Abdil Muttalib, mesti kamu tahu.
Oh, khatam fusul kok. Keren sekali. Berarti tidak perlu saya jelaskan. Itu menurut Imam Syafi'i. Jadi yang tidak boleh menerima zakat kalau Imam Malik adalah Banu Hashimnya. Yang keturunan dari Bani Hashim tidak boleh menerima zakat. Tapi yang Bani Abdul Muttalib boleh. Tapi kalau Imam Syafi'i mau Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib tidak boleh menerima zakat. Ya, paham ya? Ya, semoga ini fi maqamid du'a. Biar kalian masuk, kena sholawat juga. Ma'asahbin. Sahbin itu ismu jam'in, isim jamak bukan jamak, tapi isim jamak. Isim jamak. Sahbin daripada sahib. Maknanya adalah sahabi, para sahabat. Siapa sahabat itu? Manijtama'ah bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berkumpul Rasulullah dengan seseorang tersebut. Manijtama'a bihi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kemudian wa mata ala imanihi wa huwa mu'min. Wa mata ala imanihi. Wa huwa manijtama'a bihi sallallahu alaihi wasallam mu'minan. Dia adalah orang mukmin. Wa ma ta'ala imanihi. Kan kalian mendengar juga man ro'a, ya enggak? Man ro'a, tapi manijtama'ah lebih afdal. Itu, lebih ashmal. Kenapa? Karena kalau menggunakan takbir man ro'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti yang buta, sahabat-sahabat yang ama, berarti itu bukan sahabat karena enggak ngelihat Rasulullah. Gitu ya. Karena enggak ngelihat Rasulullah. Kan itu. Ya, nanti Abdullah bin Ummi Maktum bukan sahabat nanti. Karena kamu menakrifkan dengan apa? Man ro'a. Maka takrif yang paling afdal adalah manijtama'a. Yang berkumpul. Ya, rinciannya nanti kamu lihat di hadis. Di hadis. Apa harus bertemu? Apakah saat bertemu harus merasakan pertemuan itu baru dibilang sahabat? Kalau cuma bertemu tapi tidak merasakan pertemuannya, ya kan kadang ada. Kamu bertemu dengan saya di sini tapi kamu tidak merasakan pertemuan itu. Buktinya kalian tertidur kemudian. Buktinya main HP. Berarti kamu tidak bertemu saya di sini. Bertemu tapi tidak merasakan pertemuan itu. Isy'aran bil mulaqah. Enggak. Apakah seperti itu? Enggak. Itu khilaf. Seperti itu khilaf. Al-muhim sahabat itu adalah manijtama'a bi sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa ma ta'ala imanihi. Baik. Kemudian watubba'in. Apa watubba'in? Watubba'in adalah tabi'in. Oh, apakah tabi'in? Enggak, tidak harus tabi'in. Pokoknya yang ikut Rasulullah, karena kalian bukan tabi'in. Ya kan? Bukan tabi'in. Jadi semua yang ikut Rasulullah SAW. Jadi tabi'in. Pokoknya segitulah. Semuanya pokoknya. Tapi istilah tabi'in ya sampai tabi'in. Setelah itu istilahnya adalah salaf, ya enggak? Setelah itu istilahnya salaf, meskipun tabi'in juga masuk salaf. Istilahnya sudah berbeda. Istilahnya sudah ulama. Baik. Itu wila. Ya, wila itu adalah sifat daripada sholat. Daripada sholatan wilaan. Daripada sholatan berarti daripada masdar yang dibuang. Berarti apa maknanya wilaan. Tapi di sini di qasr, harusnya di mat. Daripada kata
wala ya, wala yali. Maknanya adalah berikutnya gitu. Tapi di sini yang diinginkan adalah mutawaliyatan. Jadi sholawat yang terus menerus. Atau bisa maknanya wila, bisa menguasai, bisa yang wila, bisa bimakna mutataliyah, bisa bimakna mutawaliyah. Ya, yang mencakup apa? Sholawat ini mencakup semuanya, mencakup keluarganya, mencakup Rasulullah, mencakup keluarganya Rasulullah, mencakup sahabatnya, dan mencakup pengikut-pengikutnya Rasulullah. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin. Bertakwa kepada Allah itu adalah madar. Apa maknanya takwa? Ya, kalian sudah tahu sendiri maknanya takwa. Ya, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Maknanya takwa. Ya, jadi takwa itu adalah ibaratun anil imtisal bil awamir wal ijtinab anin nawahi. Ungkapan untuk menjauhi, untuk mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya. Taqwal ilahi, maknanya al-ilah adalah gitu, al-ma'budu bihaqqin, yang berhak disembah, bukan yang disembah dengan benar, tapi yang berhak disembah. Al-ma'budu bihaqqin maknanya adalah al-ma'budu bihaqqin ay mustahiqqun lil ibadah. Yang berhak untuk disembah. Madaru kulli sa'adatin asas. Madar itu asas. Poros. Dasar. Ya. Poros daripada setiap kebahagiaan. Ya. Apa sa'adah di sini? Hah? Sama dengan taufik tadi. Sa'adah itu ya. Sa'adah itu sama dengan taufik. Cuman sa'adah di dunia adalah syaqawah. Ya. Faminhum syaqiyyu wa sa'id. Itu. Dari mereka, dari orang-orang, nanti dari kalian semua di dunia ini, nanti di akhirat ada yang syaqi, ada yang sa'id. Yang syaqi itu ya berarti tidak beruntung berarti. Karena dia dalam kekafiran. Yang sa'id beruntung karena dia dalam keimanan. Sa'adatin. Madaru kulli sa'adatin. Dah, koma, gitu kan ya, koma. Watiba'u ahwa. Berarti wawunya istinaf. Atau bisa atof, tapi ke takwa. Dan mengikuti hawa nafsu. Watiba'u ahwa. Dan ikut hawa nafsu. Ya. Watiba'u ahwa. Mengikuti hawa nafsu. Jadi tiba itu masdar daripada taba'ah yutabi'u mutaba'atan wa tiba'an. Ya. Sudah. Ahwa jam'u hawa. Apa bedanya hawa dengan hub? Beda dong, ya. Beda. Kalau hawa itu adalah mailun nafsih ila syarr. Mailun nafsih. Jadi jiwa kita itu cenderung untuk melakukan kejelekan. Atau mailun nafsih ila mukhalifis syar'i. Ya, ila ma yukhalifu syar'i. Hati kita cenderung untuk melanggar syariat. Itu berarti hawa nafsu. Yang kalian sebut hawa nafsu. Kalau hub enggak. Itu. Mailun nafsih ilal ghairi. Telakon. Kepada sesuatu yang lain. Tapi kalau hubbun safi. Berarti mailun nafsih ilal khairi. Ila ma yuwafiqu syar'i. Ila ma yuwafiqu syar'ah. Terhadap sesuatu yang muwafaqah dengan
syariat. Makanya sekarang kamu kalau suka terhadap seseorang kira-kira hawa atau hub? Kok tindakan kamu tidak benar? Hawa itu. Kok tindakan kamu benar? Hub. Sudah tahu kamu bedanya? Jangan keseringan kok saya lagi jatuh cinta. Enggak, jatuh hawa. Jatuh hawa itu gimana? Ya hawa nafsu maksudnya. Kalau sampai mukhalif lish syar'i. Hub itu harus muwafiq lish syar'i. Cinta. Apa katanya? Dan mengikuti hawa nafsu itu ra'su syarrin habaila. Ra'su syarrin. Dasar daripada kejelekan. Dasarnya kejelekan itu ya hawa nafsu itu. Habaila jamak daripada hibalatun. Hibalah. Ya, hibalah. Ya, hibal. Hibal kan hablun, tali. Tapi maknanya di sini adalah wasaisus syaiton. Wasaisus syaiton wa makayiduh, dan tipu daya, tipu muslihatnya setan. Wa tibau ahwa ra'su syarrin habaila. Kemudian maka dari itu beliau kemudian setelah itu memulai apa? Beliau musannif memulai kajiannya. Nah, ini masuk kajian dalam tasawuf sekarang. Dimulai dengan 3 hal. Syariah, thariqah, hakikoh. Kalian selama ini kan cuma dengar-dengar saja. Orang mendengarkan. Ini kan syariat. Kita harus naik pada tingkatan thariqah. Thariqah. Kemudian setelah itu hakikoh. Syariah, thariqah, hakikoh. Hakikoh bukan yang lawannya majas, bukan. Syariah, thariqah, hakikoh. Itu istilah awal yang ingin diperkenalkan oleh musannif di sini. Istilah-istilah dalam tasawuf. Dikisahkan bahwasanya musannif pernah kebingungan. Kira-kira saya itu mau ngarang apa? Loh ini, kebingungan. Beda ya. Kebingungan karena nggak tahu sama sekali. Dengan kebingungan yang terlalu banyak ilmunya. Orang itu kadang bingung, kalian itu kadang bingung menyampaikan sesuatu karena terlalu banyak ilmunya sehingga apa yang mau disampaikan bingung. Apa yang mau tak sampaikan? Bingung karena terlalu banyak ilmunya. Beda dengan kebingungan karena memang kosong. Plong. Apa yang mau tak sampaikan? Bingung. Makanya kira-kira nanti kalau di tengah perjalanan saya menjelaskan, saya bingung menjelaskan, kira-kira kalian harus husnudzon lah sama saya. Bingung. Baik. Jadi beliau bingung. Beliau itu mau ngarang fikih, sebetulnya mau ngarang apa? Tapi yang beliau pilih antara fikih dan tasawuf. Itu diceritakan oleh Imam Nawawi, Al-Jawi, Al-Bantani. Di mana? Di kitabnya, di syarahnya. Bingung. Saat bingungan, kemudian beliau mimpi. Mimpi diberikan petunjuk. Gitu. Ya, mimpi diberikan petunjuk, ada orang berenang katanya. Ada orang berenang gitu. Yang satu cuman di tengah, berenang di tengah. Enggak sampai-sampai. Tujuan 2 orang ini sama. Jadi ingin sampai ke menyeberangi sungai gitu. Yang satu ingin menyeberangi sungai juga. Yang satu nyemplung, sampai ke sana. Yang satu cuman muter-muter di tengah.
Loh, kalau saya membahas fikih nanti muter-muter di tengah. Enggak usul ilallah ini. Ya, akhirnya milih tasawuf. Ya, itu. Kenapa? Karena kajian tasawuf itu adalah al-wusul ilallah. Jadi kita sekarang dan seterusnya akan mempelajari bagaimana caranya wusul ilallah. Apakah dengan bersemedi, merenung dalam sepi, begitu, itu, atau bagaimana? Atau ada metodenya? Ini pokoknya berteori terus ini. Kemudian beliau mengatakan, inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun. Fasma' laha ma muthila. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun. Apa tariqah? Maksudnya inna tariqa di sini. Ialah as-sabil ilal akhirah. Inna tariq ay sabil ilal akhirah. Inna sabila ilal akhirati. Ya. Jalan untuk menuju akhirat itu ada 3. Apa yang pertama? Ada syariah. Apa maknanya syariah? Syariah adalah al-ahkam asy-syar'iyyah, adalah hukum-hukum syariat. Allati tadammanat fiha al-awamir wan nawahi. Yang terkandung di sana apa? Ada perintah, ada larangan. Itu namanya syariah. Itu. Tapi bukan baitu syariah ya. Rumah syariah nanti kamu rumah al-ahkam asy-syar'iyyah yang kacau. Nggak sudah jadi nama, beda. Isim alam itu. Ini makna istilahnya syariah. Apa tariqah? Wa tariqah adalah al-jaryu ala dzalika syariah. Berjalan gitu. Berjalan dengan syariat tersebut. Ya. Wal amalu bihi, al-amal bisyariah namanya tariqah. Berarti kalau syariah, al-ahkam syariah berarti teori saja. Kok kamu setelah belajar wudu, habis itu ambil wudu, nah itu namanya tariqah sudah. Kan ya? Nanti tak jelaskan mudahnya gimana. Wal haqiqah, apa maknanya haqiqah? Nadhruhu li bawatinil umur. Nadhruhu li bawatinil umur. Jadi dia bisa melihat hal-hal yang misterius atau bawatinil umur, hal-hal yang tidak tampak, bukan zawahirul umur. Sekarang contohnya, kalau kamu melihat wudu itu hanya sebagai alat untuk bersih suci, orang-orang tasawuf melihat wudu itu adalah alat untuk mensucikan hati. Izai. Gimana itu? Gimana kok bisa wudu itu alat untuk mensucikan jiwa? Maka sebagaimana itu, kalau kalian berhadas ambil wudu, maka saat kalian bermaksiat harus ambil wudu. Jadi gitu. Karena melihat apa? Melihat wudu sebagai bentuk penyucian hati. Makanya kalau kamu marah disuruh ngapain? Wudu. Dikira mensucikan kemarahan kamu. Ya bukan, menghilangkan kemarahan. Kenapa? Karena sudah melihat apa? An-nadhru ila bawatinil umur. Kalau kamu melihat sholat sebagai bentuk melaksanakan kewajiban, orang-orang tasawuf melihat sholat sebagai bentuk syukur. Sehingga sampai 1000 rakaat itu bisa sholat. Sampai 1000 rakaat. Sholat sampai 1000 rakaat. Karena melihatnya syukur. Sholat. Selesai sholat, ya Allah, alhamdulillah bisa sholat. Mensyukuri sholat tadi. Setelah selesai sholat, mensyukuri sholat yang kedua. Setelah selesai sholat yang ketiga, mensyukuri sholat yang ketiga. Kalau kalian belajar seperti itu, kalau kalian merasa bersyukur, kalau kalian belajar, habis belajar, ingin mensyukuri belajar kamu yang pertama, belajar lagi. Ingin mensyukuri belajar kamu yang kedua, belajar lagi. Ingin mensyukuri belajar kamu yang ketiga, belajar lagi kamu. Terus. Kalau sampai murojaah kamu kayak gitu, mudzakarah. Kok selesai mudzakarah, alhamdulillah. Mensyukuri mudzakarah lagi yuk.
Kira-kira gitu. Syukuri lagi. Kalau hataman kitab kamu kayak gitu, mensyukuri hataman kitab yang pertama, hataman kitab lagi. Mensyukuri, gitu. Bukan hanya sebagai, tidak hanya melihat sebagai apa, zawahirul umur, an-nazru ila bawatinil umur. Ya. Mudahnya seperti itu. Kemudian ada yang menambahkan wasyuhudul fi'li minallah. Ya. Kemudian dia menyaksikan anugerah Allah terhadap dirinya. Baik, ala kulli hal, itulah yang dimaksud dengan hakikoh. Tapi makna hakikoh sebenarnya nanti akan ada setelah kita baca syarahnya. Fasma' laha, maka dengarkanlah dengan baik. Laha ma muthila. Ya. Apa maknanya? Maknanya laha ma-nya ma masdariyah. Muthila, kemasukan masdar berarti tamsil. Fasma, maka dengarkanlah tamsilun, gitu. Lisalasatil madzkurah, dengarkan kalian terhadap contoh-contoh untuk 3 hal ini. Jadi beliau ingin memberikan analogi terhadap apa itu syariah, apa itu thariqah, apa itu hakikoh. Kemudian beliau mengatakan bagaimana? Fasyari'atun kasafinatin wa thariqatun kal bahri, tsumma haqiqatun durrun ghala. Fasyari'atun kasafinatin. Syariat itu seperti apa? Perahu. Kamu buat perahu, berarti bawa perahu berarti sudah punya syariat. Wa tariqatun kal bahri. Kemudian tariqah tadi seperti apa? Al-bahr. Tuh, kan ini kan semuanya ada tasbih. Apa kira-kira wajh syabah masing-masing itu? Fasyari'atun kasafinatin fi annaha sababu wusulil maqsid. Gitu ya. Wusulil maksud atau wusulil maqsid. Jadi syariat itu adalah sebab agar kalian sampai pada tujuan. Begitu juga kalau kalian mau ke asyir, kok tiba-tiba cuman berdiam diri di sana. Berdiam diri di sini maksudnya. Mau sampai ke asyir kan nggak bisa. Kalian harus ngapain? Harus naik. Iya, 80 coret gitu. Ya kan mudahnya gitu. Nah, 80 coretnya itu syariat. Syariat. Maka syariatnya kamu harus ambil yang benar. Kalau kamu mau ke asyir naiknya 24 jim, ya bisa juga. Cuman ngetem dulu kan. Kalau kamu naiknya yang 101, lu gak tahu dibawa kemana 101 itu. Bingung kamu. Maka syariat itu harus yang benar kamu dulu. Baru kamu bisa usul. Sabab. Begitu juga safinah adalah sababul wusul. Sabab usul safinah itu. Ilal maqsid, kepada tujuan. Wa tariqatun kal bahri. Ya. Tariqah adalah bahrun. Ya. Fi ayyi syai'? Fi annaha mahallun lil muqsid atau lil qasid atau lil maqsid, terserah. Adalah tempat untuk tujuan tersebut. Tempat untuk tujuan tersebut. Bahrun. Jadi kamu bawa ini, kemudian nanti safinahnya menggenang di air, berlayar di lautan. Mahallun lil maqsid. Ya, mahalnya maqsid, tempatnya maqsid. Haqiqatun durrun ghula. Fi ayyi syai' fil intifa'i wal ghuluwi. Jadi kemudian hakikoh itu dimisalkan dengan permata yang ada di dalam air. Dimisalkan dengan permata yang di dalam air. Bagaimana permata yang ada di dalam air? Iya, bermanfaat kan? Ya gitu. Gitu juga. Hakikoh juga seperti itu. Jadi kalau orang itu
sudah sampai kepada hakikoh dan dia sudah mengalami apa? Syariah, thariqah, belajar, kan gitu ya. Maksudnya apa? Belajar, mengamalkan, kemudian merasakan apa yang kamu amalkan. Gitu. Merasakan apa yang kamu amalkan. Tidak hanya cuman belajar, tapi juga mengamalkan, tapi juga merasa terhadap amaliyah yang kita lakukan. Itu namanya hakikoh. Musyahadah kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadurru al-ghali. Ghala itu adalah sifat daripada durrun. Apa? Permata yang berharga. Baik. Kemudian beliau mengatakan fasyari'atun. Nah, sekarang beliau merinci. Apa kira-kira bagaimana rincian daripada permisalan tadi? Fasyari'atun akhdhun bidinil khaliqi. Ini rinciannya. Syariat itu adalah kamu mempelajari agama Allah. Manil khaliq? Khaliq, siapa khaliq itu? Khaliq itu zatun muttasifun bil khilqat. Ya, atau bil khalqi. Zat yang disifati dengan menciptakan, atau zatun muttasifah bi badi'il itqani, gitu, fis sun'ati. Zat yang disifati dengan piawai dalam, atau itqan, betul-betul mahir, betul-betul pinter sekali, fis sun'ati, dalam membuat sesuatu. Inovatif, kreatif, kira-kira gitulah bahasa kalian. Tapi maknanya yang sebenarnya adalah ijadul khalqi, menciptakan makhluk, itu al-khaliq. Ya, jadi kamu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bidinil khaliqi, tidak hanya itu syariat, tapi wa qiyamuhu bil amri wan nahyi. Injala. Injala sifat daripada amr sama nahi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah qiyamuhu ay al-imtisal, maknanya qiyamuhu mendirikan, itu maknanya adalah al-imtisal bil awamir wal ijtinab bin nawahi, di mana kedua-duanya ittadahat fi syariah, ya enggak? Sangat jelas sekali berada dalam syariat, jelas sekali. Apa salat masih belum jelas? Jelas kalau kamu sudah belajar. Yang mana perintahnya Allah jelas, yang mana larangannya jelas. Sehingga disifati dengan apa? Injala. Ay wadihan. Wadihan, ya. Jadi al-amrul wadih wan nahyul wadih. Kemudian beliau mengatakan wa tariqatun, sedangkan tariqah adalah akhdhun bi ahwatah malis. Akhdhun bi ahwatah. Ya. Akhdhun bi ahwatah, ialah mengambil sesuatu yang ahwat. Apa ahwat itu? Ahwat itu berhati-hati, yang lebih menjaga, yang lebih memproteksi. Kalau ada rukhsah, kamu tidak ngambil rukhsah, tapi ngambil yang lebih ahwat. Umpamanya ada umur mutasyabihah. Ya enggak? Ada barang syubhat. Kan enggak jelas haram dan halalnya. Terus kamu ngapain? Ada barang syubhat, kamu pakai atau tidak? Oh, enggak makan lah. Kenapa kok tidak memakainya? Karena ahwat, lebih baik tidak pakai daripada memakai. Ya, ahwat. Ada barang enggak jelas haram dan tidaknya. Biasanya ulama-ulama Syafi'iyah mengambil yang lebih ahwat. Kenapa? Karena pertanggungjawabannya nanti di akhirat, kalau kamu ngambil yang lebih ahwat, barang haram. Berarti kalau barang haram dan tidak jelas barang haram dan barang halalnya, kemudian kok kamu makan, di akhirat nanti umpamanya dia halal, berarti kamu tidak kena masalah. Yang bermasalah itu kalau haram.
Betul tidak? Kalau haram. Tapi kalau nanti di akhirat ternyata itu haram, kamu kan nggak makan, ya kan? Kamu kan nggak makan, berarti itu lebih menjamin kamu untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang diharamkan. Maka di akhirat kamu tidak bertanggung jawab karena saya memang tidak makan. Gitu. Jadi tidak mengambil rukhsah. Umpamanya sholat sakit. Bahkan banyak ulama-ulama seperti itu. Sholat, kamu dalam kondisi sakit dan tidak mampu untuk berdiri. Kadang para ulama yang warok-warok itu masih berdiri meskipun sampai dipegang. Berdiri, kenapa? Padahal ada rukhsah untuk duduk atau untuk berbaring, tapi masih meminta untuk berdiri. Kenapa? Akhdhun bil ahwat. Istilah bahasa syariatnya syaddud dara'i. Syaddud dara'i. Syaddud dara'i. Mengencangkan tali apa? Maksudnya syaddud dzari'ah itu mengambil yang lebih hati-hati, yang lebih aman. Gitu. Ya. Yang lebih aman. Lebih amannya gimana? Kalau ada yang memperbolehkan, ada dua sesuatu, ada yang memperbolehkan, ada yang melarang. Kira-kira yang ahwat yang mana? Mengambil yang melarang daripada yang memperbolehkan. Kira-kira yang bahasa syariatnya yang pernah belajar fikih, al-khuruj minal khilaf mustahab. Kira-kira itu ahwat. Ya, kaidah untuk al-ahwat. Al-khuruj minal khilaf mustahabun. Yang satu membolehkan, yang satu melarang. Ya wis. Berarti gimana? Ya keluar dari khilaf. Ya berarti kamu mending tidak mengerjakan. Gitu. Oi. Akhdhun bi ahwata kal wara'i, seperti orang wara. Apa maknanya wara? Tarkus syubuhat. Meninggalkan syubuhat. Itu wara. Apa lagi? Apa thariqah itu? Wa azimatun. Ya. Atau akhdun bi azimatin bisa. Wa azimatin kariyadatin mutabattila. Kemudian juga azimah. Apa maknanya azimah itu? Maknanya azimah secara bahasa apa azimah? Al-qasdul musammam. Itu. Apa? Keinginan yang sangat kuat. Keinginan yang sangat kuat. Itu azimah. Berazam itu berarti punya keinginan yang sangat kuat. Tapi yang dimaksud di sini adalah al-jiddu was-sabru ala mukhalafati hawan nafsi. Ya. Jadi berusaha al-jiddu was-sabru dan bersabar untuk apa? Ala mukhalafati hawan nafsi, untuk melanggar hawa nafsu. Atau as-sabru alal masyaqqi atau ala masyaqqati syariati. Iya, hal-hal yang memberatkan dalam syariat atau hal-hal yang berat bagi kamu. Kalau kamu bersabar, itu namanya azimah. Seperti apa contohnya? Kariyadatin mutabattila. Seperti orang yang sedang riyadhah, sedang melatih jiwanya. Gitu. Halata kaunihi mutabattila itu jadi hal. Apa mutabattila? Munqati'an ilallah, bukan munqati'an anillah. Beda. Munqati'an anillah berarti kamu meninggalkan Allah. Kalau munqati'an ilallah berarti kamu meninggalkan selainnya menuju Allah. In qata'tu hali ilallah. Saya memutuskan keadaan saya dan menuju Allah. Itu namanya munqati ilallah. Tapi kalau munqati minallah, selesai kamu. Terputus dari Allah itu berarti kamu menjauh. Munqati ila itu taqarrub. Munqati minah itu ibtiad,
menjauh. Yang mutabattila ay munqati'un ilallah. Ya. Apa? Seperti apa munqati ilallah, menuju Allah itu? Artinya adalah kalian itu tarkus syughlih amma siwallah. Ya kan? Kamu meninggalkan kesibukan kamu dari selain Allah itu kan. Talibul ilm kan harus gitu. Talibul ilm itu harus punya cita-cita, bukan cita-cita, harus punya jargon, bukan jargon lagi. Mutu. Itu. Tidak hanya sekedar moto, dilakukan juga. Apa? Taraktu kulla syai'in siwallah. Kan gitu. Saya meninggalkan segala sesuatu kecuali Allah. Kamu tinggalkan semuanya, enggak makan, enggak minum, Allah terus. Mati kamu akhirnya. Taraktu kulla syai'in siwallah. Saya meninggalkan segala sesuatu kecuali Allah. Wa atafarru fil ilmi. Kemudian saya ingin tafarru, menyepi dalam ilmu. Fil ilmi ya. Tafarru fil ilmi. Menyepi dalam ilmu. Ya, belajar terus kamu akhirnya. Enggak tidur, enggak mandi juga. Tapi ya mandi, tidur juga. Kalau capek ya tidur. Kalau itu makna daripada azimah. Harus bersabar kamu. Mutabattila, bagaimana caranya? Seperti riyadhahnya orang yang mutabattil. Mutabattil adalah orang-orang yang meninggalkan segala sesuatunya demi Allah. Kalau kamu enggak, kebalikannya, melaksanakan segala sesuatunya demi Allah, lillahi. Semoga lelah ini menjadi lillah. Kan gitu kan? Entah lelah apa saya nggak tahu. Lelah nonton apa kemudian nggak tahu. Pokoknya lelah pokoknya. Lelah jalan-jalan. Ada tamasya kemana-mana. Rehlah. Gitu. Rehlah ke Dimyat. Rehlah ke Matruh. Rehlah ke Sinai. Pulang-pulang karena capek. Semoga lelah ini jadi lillah. Lillah dari mana? Enak sekali kamu. Ya tidak apa-apalah. Mungkin lillahnya itu mensyukuri gitu ya. Mensyukuri. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa haqiqatun. Sekarang seperti apa hakikah itu? Wa haqiqatun liwusulihi lil maqsidi atau lil maqsadi. Tapi maksid ya harusnya ya. Dan hakikah itu adalah untuk mencapai sebuah tujuan. Ya. Untuk mencapai sebuah tujuan. Ya, apa itu hakikah? Wusulus salik ilal maksud. Sampainya seorang yang sudah melalui thariqah itu kepada apa yang dia tuju. Siapa yang dia tuju? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuannya? Maksudnya apa maksudnya? Maksud atau maksid? Ghayah yang kita inginkan itu apa? Ma'rifatullah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah itu bukan kamu belajar tauhid kemudian ma'rifatullah tahu sifat-sifatnya Allah, bukan. Ma'rifatnya Allah kalau dalam tasawuf itu musyahadah. Jadi apa? An-nadhru al-qalbi, yang disilakan dengan basirah. Jadi hatinya kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu kan. Duktul hawa murran walam adukil hawa. Kan itu. Saya pernah merasakan cinta kok rasanya pahit sekali. Rasa mahoni lah kira-kira. Tahu mahoni kamu? Pohon mahoni tahu? Yang enggak tahu, ya wis enggak usah komen. Itu. Kok pahit sekali. Kayak vaksin lah kira-kira. Duktul hawa murran walam adzukil hawa ya rabbi hulwun. Dan sungguh saya tidak pernah merasakan cinta itu betapa manisnya. Qablaan ahwaka, sebelum saya mencintai engkau. Cuman kemudian disalahpahami, dibelokkan. Walam adzukil hawa
Ya habibi hulwun qabla an ahwaki. Wah, kacau sudah. Kamu ibarah-ibarahnya ulama itu sedapnya bukan main, cuman kamu jangan mutar-balikkan fakta kamu. Mutar-balikkan ibarah itu enggak boleh, enggak fair kamu. Ya, itu sampai ada ungkapan dari seorang sufi mengatakan, apa kata saya? Zuktul hawa murran. Saya merasakan cinta itu betapa pahitnya. Walam adzukil hawa ya Rabb. Dan saya tidak merasakan cinta itu hulwun, manis. Qabla an ahwaka. Sebelum saya mencintai engkau. Semoga cinta kita kepada Allah seperti itu. Kalau cintamu kepada Allah manis, insya Allah cintamu kepada makhluk-makhluk Allah manis juga. Kan gitu kan ya. Kemudian liwusulihi lil maqsidi atau lil maqsadi. Kemudian mengatakan bagaimana? Mengatakan wa musyahadatu nurit tajalla. Ada yang pakai ta enggak? Wa musyahadatu. Ya, yang cetakan ini pakai ta. Yang Halabi pakai ha. Itu pakai ta, musyahadah. Tapi punya kalian itu di hakkan nanti. Wa musyahadah ternyata itu hak. Gitu. Tapi kadang ada yang nulis tak. Bagaimana? Yang musyahadatun pakai tak itu kamu ganti hak. Ya wis, tinggal nip-ek yang apa? Yang tak yang di atas itu. Ya. Karena nanti di syarahnya beliau akan mengatakan bisukunil ha'il akhirati. Wa musyahadah nurut tajalla atau tajalli. Nurut tajalli, malis. Nurut tajalli. Musyahadah, dan musyahadah itu adalah nurut tajalla. Apa musyahadah itu? Musyahadah itu adalah ru'yatullah bil qalbi. Melihat Allah dengan hati. Karena kamu nggak bisa melihat Allah dengan mata telanjang. Makanya gitu. Illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Gitu. Illam takun tarahu, kan itu bisa. Fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, hati kamu masih belum sampai untuk seperti itu, ya kan? Maksudnya ru'yah adalah ru'yah qalbiyah. Fa innahu yaraka. Sungguhnya Allah itu melihat kamu. Nurut tajalli, cahaya tajalli. Apa cahaya tajalli? Tajalli itu apa tajalli? Yang dimaksud tajalli adalah ma yang kashifu lil qalbi min anwaril ghaib. Sesuatu yang kashifu, sesuatu yang bisa menyingkap hati kita gitu. Untuk melihat hal-hal yang kasat mata. Ya, yang tak kasat mata. Yang tak kasat mata itu yang gaib. Sesuatu yang mungkin tidak bisa diindrawikan. Kalau kamu sudah tajalli, maka kamu inkisyaf, kamu sudah. Wa musyahadi nurut tajalli bin jilain. Ya. Atau sama maknanya musyahadah dengan tajalli itu ada yang maknanya sama. Seperti Imam Qushairi. Imam Qushairi maknanya tajalli itu adalah musyahadah itu rububiyah. Maknanya tajalli adalah musyahadah rububiyah. Ya apa? Ya kamu tadi kata saya melihat Allah dengan hati. Musyahadah rububiyah. Bin jilain, bin kisyafin tamin. Inkisyaf tam. Berarti tidak ada alang-alang lagi.
Inkishaf tam itu berarti la yahtamilun nakid. Itu ya. Tidak ada nakidnya. La yahtamilun nakid. Bukan dzon lagi, sudah hakul ya, yakin. Sudah bukan dzon. Kalau dzon kan masih bisa jadi salah kamu. Itu kalau dzon. Sehingga inkishafnya nakis, tidak tam. Inkishaf tam itu kamu tahu betul. 1 tambah 1 berapa? 2. Itu inkishaf tam kamu. Tam berarti sudah. Sebentar, 2 apa 5 ya? Duh, kacau. Berarti masih apa? Inkishaf nakis. Bukan inkishaf nakis, jahil murakkab. Inkishaf walat. Baik, kemudian beliau mengatakan, setelah itu beliau man rama durran lis-safinati yarkabu. Man rama durran lis-safinati yarkabu. Ai man rama durran yarkabu lis-safinati. Gitu ya. Apa man rama durran? Man arada durran, man arada lu'lu'an fil bahri. Yang menginginkan permata di dalam lautan itu harusnya ngapain dulu? Yarkabu lis-safinati. Ya numpak sih, apa? Naik. Mengendarai perahu dulu. Yarkabu lis-safinati. Setelah mengendarai perahu bagaimana? Wa yaghusu bahran thumma itu durran hassala. Apa maksudnya? Thumma hassala durran. Itu. Yaghusu bahran, kemudian dia menyelam ke dasar laut. Hassala thumma hassala durran. Kemudian dia mendapatkan permata tersebut. Nah, kira-kira gitulah analogi samrah daripada permisalan yang sebelumnya. Itu. Jadi barang siapa kok menginginkan dia itu ingin permata dalam dasar laut, itu, maka kalian nggak bisa duduk-duduk di sini kemudian menginginkan permata di dasar lautan. Harus ngapain? Ya, naik kapal, gitu, ke Ain Sukhnah. Kemudian kamu terjun atau konatir. Terjun, besoknya open donasi. Selesai hidup kamu berarti sudah. Nauzubillah min dzalik. Ya, kemana? Ya gitu, ke dasar lautan. Nanti kamu cari apa? Ya wusu, kemudian kamu mendapatkan duron tersebut. Begitu juga. Dengan apa? Dengan wakadat tariqatu wal haqiqatu. Ya akhi. Kan biasanya kalian seneng kalau bilang akhi itu kalian fasihnya bukan main. Akhi, fasih banget. Angstum mau kemana? Itu fasihnya sudah bukan main. Angstum Ustaz, anstum. Fasih bener. Ana bilang ana. Wa kadzat tariqatu wal haqiqatu ya akhi min ghairi fi'li syari'atin lan tahsula atau lan tuhsala kedua-duanya tidak didapatkan ya. Begitu juga dengan tariqah ya. Wal haqiqah, kalau kamu mau masuk tariqah, mau berjalan di rel syariat, kok kamu tidak ngerti tentang syariat, ya nggak bisa. Apalagi mau mencapai haqiqah, tapi kamu nggak pernah belajar syariat. Makanya tidak bisa kok orang tiba-tiba gitu nggak belajar jadi orang sufi. Sufi dari mana? Sufi dari Indonesia. Bagaimana? Nggak bisa. Wirid terus, ngentut sembahyang, nggak ambil wudu. Wusul ilallah, itu. Wusul ilallah, dikemplangi kamu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dihabisi kamu oleh Allah. Gimana? Kamu tidak bisa. Itu ya. Makanya banyak ulama-ulama tasawuf itu karya-karya tasawufnya itu biasanya dimulai kalau menyanding kitab. Saya berikan contoh. Imam Dardir,
Ya kan? Kalian nanti yang sudah belajar khoridah, yang pernah belajar khoridah, kenapa kok mulainya dengan tauhid, kemudian mengakhirinya dengan tasawuf? Iya, karena kamu harus syariah dulu. Dan syariah tanpa adanya keimanan tidak berlaku. Makanya setelah belajar syariah, kamu belajar fikih. Kemudian sulam taufik, tahu sulam taufik? Ya, yang sering dipelajari oleh masyarakat Indonesia. Sulam taufik. Itu isinya apa? Tauhid, fikih, baru tasawuf. Hadis Jibril, tertibnya iman langsung ihsan? Enggak, iman Islam baru ihsan. Syariah, belajar dulu kamu yang rajin, jangan tiba-tiba wiridan. Orang alim kok banyak wiridan. Orang alim banyakin belajar, banyakin wiridan juga. Kan ya? Jadi gitu. Kamu pas waktunya belajar, jangan wiridan. Gitu. Waktunya wiridan, pikirkan, kira-kira Allah, Allah, Allah. Allah saja ini jadi mubtada atau jadi khobar? Bukan repot kan nanti. Debat, hu. Hu ini domir atau, oh ternyata domir. Ternyata aslu domir itu hu itu. Ini aja gitu. Belajar kamu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Iya-nya ya nidak tapi bacanya ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allah ini. Menada ini menada apa? Kan itu. Harus ngerti dulu kamu. Belajar dulu syariat dulu. Belajar fikih dulu. Matang fikih kamu, nanti manifestasi daripada fikih itu adalah tasawuf. Salat rukuknya pas atau enggak? Sampai kamu ngambil penggaris. Pas. Ya wis. Gitu. Ruku enggak bener, ini enggak bener, apa-apa enggak bener. Kemudian tiba-tiba jadi orang sufi. Sufi dari mana? Gitu. Ya, harus ngaji dulu. Ada anak baru kemarin tanya sama saya. Pas saya ngisi serasehan. Saya ngisi seminar. Terus tanya, kita akan diminta oleh para masyayikh untuk wiridan, untuk ta'alluq qalb ilallah subhanahu wa ta'ala. Bahasanya ini. Terus kira-kira kita mau belajar nahwu atau mau belajar? Belajar nahwu. Belajar nahwu kamu. Kalau kamu gak ngerti nahwu, tiba-tiba kamu baca kitabnya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, ngafirkan kamu akhirnya. Gak belajar tasawuf, malah jadi zindik kamu. Makanya, beliau mengatakan bagaimana? Mengatakan apa tadi? Mengatakan bahwasanya man rama durran lis-safinati yarkabu wa yaghusu bahran thumma durran husila atau hassalah. Kalau hassalah ya berarti orangnya. Itu ya. Thumma hassala durran berarti kembali ke man. Itu juga wa kadat tariqatu ya akhi. Wa kadat tariqatu wal haqiqatu ya akhi, wahai saudaraku. Min ghairi fi'li syari'atin, tanpa kamu bersyariat terlebih dahulu, kok fikih kamu enggak mateng, tiba-tiba tasawuf sama hakikoh, lantah sula, kamu tidak akan bisa mendapatkan keduanya. Ya. Maka hakikoh sama thariqah itu mutawakkifun ala syariah. Maka kamu belajar dulu, ngaji dulu. Itu. Nah, makanya kenapa beliau memulai dengan seperti ini? Karena nanti di akhir-akhir saat beliau ingin membicarakan, saat kamu belajar ayyuhal walad, nahwu gak ada manfaatnya, sorof gak ada manfaatnya. Kalau kamu belajar ayyuhal walad dulu, belum belajar jurmiyah, nahwu kok gak ada manfaatnya, akhirnya disuruh belajar jurmiyah, kamu gak belajar karena nahwu, dan nahwu gak ada manfaatnya. Salah jalur kamu. Bahaya itu sudah. Ya. Kira-kira seperti itu. Baik.
Baik, kita akan baca syarahnya alhamdulillahil muwaffiqi lil ula saja. Sampai hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Qala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala alhamdu huwa tsana'u bi alatin nutqi. Oh, malis bukan itu. Al-mutakamila. Ba'da an ata bil basmalati thanna bil hamdalati iktidaan bil kitabil azizi wa amalan bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah beliau membaca basmalah ata bil basmalati, memulai dengan basmalah, thanna itu menomorduakan. Thanna itu menomorduakan hamdalah. Kenapa? Iktidaan lil iktida maf'ul li ajlih. Iktidaan bil kitabil aziz dengan ya, Al-Qur'an wa amalan bi qaulihi dan untuk mengamalkan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yuhibbu ayyuhmada. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu senang dipuji. Ya. Senang dipuji Allah Subhanahu wa taala itu. Wa akhrajat Dailami. Kemudian hadis ini ditakhrij oleh Imam Dailami. Ya, oleh Imam Dailami. Marfu'an ya. Marfu'an langsung dinisbatkan kepada siapa? Rasulullah itu namanya marfu. Ada hadis marfu, ada hadis mauquf, ada hadis maqtu. Ingat-ingat. Kalau kamu mengatakan akhrajad Dailami marfu'an, kemudian kamu mengatakan oh Imam Dailami mengeluarkannya sebagai isim yang dibaca rofa, kacau kamu. Ya. Nah, diingat. Itu berbahaya. Apalagi gak pernah belajar nahwu, gak pernah belajar apa-apa. Imam Dailami mengeluarkan apa kira-kira? Marfu'an di sesuatu yang tinggi gitu menurut. Kacau. Makanya kamu ngaji. Istilah ilmu itu sangat penting. Kalau kamu ketemu kayak gini itu gak tahu istilah mustalah hadis itu gimana? Wa akhrajat Dailami. Imam Dailami mengeluarkan apa Imam Dailami? Ya. Maksudnya wa akhrajat Dailami wa hadhihi riwayah akhrajaha ad-Dailami marfu'an. Riwayat ini ditakhrij oleh Imam Dailami marfu'an. Rufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berarti nusibah ila Rasulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Itu. Ya, mengatakan bagaimana kalau langsung seperti itu? Mengatakan qultu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu, ya. Tanpa menyebutkan perawi itu salah satunya. Al-Muhim mengatakan qala Rasulullah, mau menyebutkan perawi, mau tidak, mau kalau mengatakan qala Rasulullah berarti marfu'. Yang sudah selesai baca mustalah hadis diulang itu. Apa bedanya marfu, maqtu, mauquf. Ya. Kemudian beliau mengatakan bagaimana? Beliau mengatakan innallaha yuhibbul hamdah. Allah sangat senang itu mencintai pujian. Apa? Yuhmadu bihi. Jadi kemudian Allah itu dipuji dengan hamdun tadi. Liyuthiba hamiduhu. Untuk kemudian siapa? Al-hamid itu Allah beri pahala. Wa ja'alal hamd li nafsihi dzikran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu apa? Menjadikan hamdun itu dzikron. Ya. Dzikron itu ya sebagai pengingat. Wa li'ibatihi, seharusnya wa ja'ala li'ibatihi dzukhran. Simpanan. Celengan apa? Tabungan. Dakhair.
Wa fil Badril Munir. Apa fil Badril Munir? Nama kitab. Nah, nama kitab, bukan di saat rembulan yang bersinar, bukan. Wa fil Badril Munir ai fi kitab Badril Munir, gitu ya. Anhu alaihi salamu. Berarti anhu anid dailami. Alaihi salamu. Oh, malis, bukan anhu. Anhu alaihi salamu, malis. Anhu berarti an Rasulillah, bukan anid dailim, malis. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alaihi salam. Hamdulillahi amanun lin nikmati. Aywa, kalau kamu mau aman nikmat kamu, terjaga nikmat kamu, ngapain? Sering-sering bersyukur. Bersyukur kepada Allah itu adalah memproteksi nikmat kalian. Kira-kira kamu nggak usah khawatir kalau kalian sering bersyukur. Tidak perlu khawatir kehilangan nikmat kalau kalian sering bersyukur. Gitu. Ya, umpamanya kamu punya HP, kamu letakkan sembarangan. Asalkan kamu bersyukur tiap hari, insya Allah nggak hilang HP kamu, nggak perlu takut hilang. Kalau hilang ya berarti bukan urusan saya. Pokoknya hamdulillahi amanun lin nikmati, memproteksi nikmat kalian atau mengamankan nikmat kalian. Min zawaliha, dari kehilangannya kalian nggak perlu tidak perlu khawatir kehilangan nikmat, karena kalau kalian itu sering baca alhamdulillah. Berapa kali kalian baca alhamdulillah yang wajib? Hah? Setiap hari. Ya, sesuai rakaat. Sesuai rakaat. Ya berarti kalian bersyukur tiap hari. Kemudian kenapa kok kalian khawatir untuk kehilangan? Tidak perlu khawatir kehilangan. Kehilangan apa? Apa saja. Termasuk kehilangan diri kalian sendiri. Gimana kehilangan diri kalian sendiri? Pikir sendirilah gimana. Gitu. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan, ini namanya apa ini? Marfu, riwayat marfu. Fil Badril Munir, dalam kitab Badril Munir. Ya. Man labisa thauban faqala alhamdulillahilladzi kasani hadha thaub. Ya kan? Ini doa kalian kan? Apa kalian sering doa seperti ini? Apa cuman kerentek saja? Bismillah. Dah. Man labisa thauban, kok ada orang makai pakaian, faqala alhamdulillahilladzi kasani hadha thauba. Ya Allah, thank you. Kayak gitu kan kalian. Ya Allah, terima kasih banyak. Biasanya kalian bilangnya gimana alhamdulillah itu? Mutasyakir awi. Ya enggak? Amiyahnya gitu. Atau gimana? Ba'idak. Itu. Ba'idak. Maksudnya ya terima kasih. Kira-kira gitu. Hadza tsaubah min ghairi haulin minni, padahal saya tidak punya kemampuan. Wala quwwatin. Ya. Dan tidak punya kekuasaan untuk memakai. Lah iya kan? Kan yang menggerakkan kamu Allah semua. Yang menciptakan pergerakan kalian itu Allah semua. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kan gitu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Cuman bilang alhamdulillah saja kalian pas selesai apa? Pakai baju kalian sudah diampuni dosa-dosa kalian. Loh, hadisnya kayak gini. Yang mempersulit kan ulama. Rasulullah ya kayak gini hadisnya. Yang mempersulit ulama. Tapi kamu harus ikhlas, kamu harus ini, itu kan ulama. Syarat-syarat itu. Sehingga kamu sulit. Loh, gimana? Enggak terima, khawatir terus. Ya Rasulullah. Pokoknya alhamdulillah ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Ya udah. Itu yang penting bilang alhamdulillah. Enggak ada syarat di sini. Wa afdalul mahamidi ayyakula alhamdulillahi hamdan. Nah, ini yang sering kalian baca. Alhamdulillah
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kam. Afdalul hamdi. Paling afdolnya pujian. Ya kan? Kamu selesai makan baca doanya gimana? Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu. Sampai kering tangan kamu. Baca doa, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi. Ya kan? Di jalalika al-karim wa adimi sultanik. Ya, kira-kira itu. Wa yukafi'u mazidah. Lima warada annallaha lamma ahbata Adama ilal ardi, saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam ke bumi, qala ya Rabbi 'allimnil makasibah, ya Allah ajari saya kerja. Jadi gitu. Jadi enggak kemudian diturunkan ke bumi kemudian cuman berdoa saja. Ya Allah minta rezeki ya Allah. Enggak ada. Tapi Nabi Adam minta diajari apa? Kerja. Alimnil makasiba. Ajari saya bagaimana caranya untuk kerja. Bagaimana cara saya mencari sesuatu. Gitu kira-kira. Wa alimni kalimatan tajma'uli fihal mahamida. Dan ajari saya sebuah kalimat gitu yang bisa merangkum semua bentuk tahmid. Yang bisa merangkum, yang bisa menyimpulkan semua bentuk tahmid. Bentuk pujian dirangkum. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi an kul thalathan inda kulli sabahin. Katakan, ucapkan 3 kali setiap subuh. Wa masa kullu sabahin, kulla sabahin inda kulli sabahin wa kulli masain. Dan setiap sore apa? Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya. Walihada, maka dengan ini lau halifa insanun. Apa lau halifah? Kalau bersumpah, kalau ada seorang kok bersumpah itu. Liyahmadan. Ya, untuk apa? Untuk memuji atau mengucap tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyahmadannallaha bimajami'il mahamidi, dengan semua apa? Semua bentuk tahmid. Saya bersumpah nanti kalau saya selesai baca kitab, selesai ini saya akan bertahmid kepada Allah dengan semua bentuk tahmid. Falyakul, maka katakan bagaimana? Hadza ai hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu. Qala ba'dul arifin alhamdulillahi ila akhiri ma hunalik. Insyaallah yang akan datang kita teruskan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina tika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafiluna.